Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu yang sudah berlalu, apapun keadaan saudara, saatnya terindah kita datang kepada Tuhan, menaikkan pujian syukur kita, karena hanya Dialah alasan untuk kita memuji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. You're my everything, reason I sing. You've taken me under your wings, and closer to you I draw near. My life's in your hands, my heart beats in your perfect love. My lips shall praise you, adore you, and lifting my love I will sing. You're amazing, never changing, always with me, enthroned within my soul, overflowing. My heart offers deepest of honor and worship. Amazing. You're my everything, oh Lord. Sama-sama katakan, you're my everything. You're my everything, reason I sing. You've taken me under your wings, and closer to you I draw near. My life's in your hand, Lord. My life's in your hand. My heart beats in your perfect love. Your perfect love. My lips shall praise you, adore you, amen. And lifting my love I will. Sama-sama katakan, amazing, never changing, amen. Always with me, enthroned within my soul, overflowing. My heart offers deepest of honor and worship. Katakan, you're amazing, never changing, amen. Always with me, enthroned within my overflowing. My heart overflows, amen. Deepest of honor and worship. Kami mau katakan, you're amazing, Lord. Oh, hanya Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Kasih-Mu, kesetiaan-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Through within my soul, overflowing. My heart overflows. Amen. Deepest of honor and worship. You're amazing, amazing. Mari kita agungkan Tuhan, sebab hanya Dia yang layak terima pujian kita. Biar kita memberikan yang terbaik hati kita, penyembahan kita. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima sembah kami.
Kalau tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Yes, you are so amazing Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu ya Tuhan. Terima kasih untuk penghiburanmu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh tetap tinggal di dalam kasih setia-Mu. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami. Biar hanya Engkau yang bertahta di atasnya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang penuh dengan ucapan syukur. Karena kami punya Bapa yang sangat teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Ada haleluya. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian ini. Yesusku dahsyat. Thank you Jesus. Sama-sama katakan alangkah. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesusku, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpandung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Katakan lagi Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Tuhan setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sama-sama katakan Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepada. Hanya Dia yang setia, selalu setia. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, katakan haleluya. Yesusku dahsyat, luar biasa Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang ada di hati kami Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang ada di pikiran kami Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Karena
kami sadari kami nggak akan pernah bisa sendiri ya Tuhan. Kami perlu pimpinan-Mu, kami perlu tuntunan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biar hanya Engkau yang selalu ada di hati kami Tuhan. Thank you Jesus. Mendekat
Oh,
melakukan segala perkara. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, yang timbul di dalam pikiran kami Tuhan, yang belum pernah kami dengar. Kami pegang janji-Mu, itulah yang Kau sediakan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Saat yang terindah kami mendengarkan isi hati-Mu, berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar hanya isi hati-Mu yang disampaikan dan kami semua terima berkat-berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami mau tetap tinggal diam Tuhan di dalam hadirat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Banyak tempat di bawah ya, semua turun ke bawah, nggak ada yang di atas. All the youths, semua pemain musik juga kalau bisa semua ada di bawah. Ya, ayo. Yang lainnya, kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi ya, sangat lagu yang sangat menyentuh. Refnya aja lihat. Ku perlu Kau Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama saudara. Menjamah Biarkan hati. Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Dia menjamah hati kita, di mana kehidupan kita memerlukan Dia di dalam setiap detik, menit. Kita nyanyikan dari dalam hati kita memerlukan Tuhan. Tanpa Tuhan saudara, kita tidak mungkin ada di sini. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Yang mengerti kedalaman dari setiap hati kita. Mungkin Hanya kedekatan suami istri, anak dan orang tua itu ada batasnya. Bahkan mungkin orang tua dan anak, suami dan istri tidak dapat mengerti begitu dalam ya apa yang ada di hati setiap dari masing-masing. Tetapi hanya Tuhan yang sangat mengerti apa yang kita butuhkan. Hanya Tuhan yang mampu menjawab dari setiap pergumulan kita. Hanya Tuhan yang mampu dengan benar mengenal kehidupan saudara. Lagu ini bukan hanya sebagai kata-kata biasa ya, tetapi ini kita isi hati kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang kita perlukan. Hanya Tuhan yang mampu menjamah setiap dari kehidupan hati kita. Saudara, kedekatan waktu saya nyanyikan lagu ini, benar kata-kata yang dikatakan suami, istri, anak dan ibu, saudara, kakak, adik itu dekat ya. Tapi ada satu hal, ada sesuatu mungkin yang nggak semua bisa diucapkan. Ada something, sesuatu yang mungkin nggak bisa, walaupun sedekat apapun hubungan itu nggak terucapkan. Tetapi Tuhan saudara dan pribadi kita masing-masing, kita nggak ngomong. Dia tahu apa yang ada di dalam isi hati kita. Dia sangat mengerti apa yang kita butuhkan. Maka lirik dari lagu ini hanya Tuhan, only Him that I need. Amen. Kenapa saudara? Karena pada saat saudara berharap sama orang lain itu, manusia lain itu sangat mudah mengecewakan, sangat mudah
menjatuhkan moral saudara, tetapi Tuhan tidak pernah. Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Tuhan tidak pernah membuat saudara down, tapi Tuhan selalu berusaha mengangkat hidup kita. Amin. Tuhan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi kita semua. Tapi kita yang seringkali ya, manusia yang selalu mengecewakan hati Tuhan. Tapi seperti kata lagu yang pertama ya, Amazing Grace. Rahmat Tuhan, kemurahan Tuhan itu sangat besar. Dia yang tidak pernah berubah, tapi kita yang selalu berubah. Tetapi walaupun seperti itu, dia tetap setia kepada kita. Amin. Nah, pada hari ini saya akan tema saya pada saat minggu pagi ini adalah Focus on God. Jika saya mau tanya ya, yang paling dekat sini ada William ya. Jadi biasanya awal tahun itu ada resolusi kan ya, Will? Ada resolusinya apa tahun ini? Yang awal untuk tahun sebelum masukin tahun 2022, kayaknya tahun 2022 ini saya mau pasti menjadi yang lebih baik kan? Ya, resolusinya apa? Dan sampai pada saat ini udah komplit belum? Udah go? Ya itu yang sering kali ya. Kita punya resolusi biasanya setiap awal tahun itu ya, banyak itu yang istilahnya New Year Resolution kan. New Year Resolution kayaknya kita mau di tahun yang baru itu kita mau melakukan sesuatu yang istilahnya kayak yang baik. Ada mungkin yang mau resolusinya dalam tahun ke depan saya mau turunin berat badan, saya mau hidup lebih sehat, saya mau memiliki six pack. Itu banyak ya, resolusi awal tahun biasanya banyak. Tapi pada saat udah kayak setengah jalan tuh tengah tahun itu kayaknya berasa berat ya. Kayaknya untuk keep up sama resolusi itu, untuk fokus pada resolusi itu sangat susah ya. Dibutuhkan suatu dedikasi yang sangat tinggi. Begitu juga kita dengan Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan itu bukan hanya setahun ini, tahun depan, tetapi seumur hidup kita. Amin. Fokus kita kepada Tuhan itu dia punya expiration date itu pada saat kita dipanggil Tuhan. Dari awal, dari lahir kita sampai kita pada saat nanti kita dipanggil Tuhan, kita harus memiliki fokus kepada Dia. Tapi ini seringkali susah ya untuk kita manusia untuk lakukan. Dibutuhkan fokus yang sangat dedikasi yang sangat penuh. Dan ini kita tidak mampu saudara, untuk kita fokus pada Tuhan. Kita tidak mampu melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Pada saat mungkin saudara fokus untuk hidup sehat, saudara bisa berusaha sekuat mungkin. Tetapi saudara untuk berfokus pada Tuhan, kalau saudara pakai kekuatan saudara sendiri, saudara tidak mampu. Saudara membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Di sini kita mau belajar apa sih keuntungannya, mengapa kita harus fokus pada Tuhan. Yang pertama, ada 5 poin ya. Waktunya masih banyak ya. Oke, saya mulai poin yang pertama. Mengapa kita harus hidup berfokus kepada Tuhan? Di sini poin yang pertama itu untuk kita bisa mendapatkan perfect peace, kedamaian yang sejati. Amin. Ada pepatah di dalam saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya agak lebih keren ya kata-katanya. Perfect peace itu dikatakan di sini, peace is not the absence of war or conflict. Jadi damai itu bukannya berarti nggak ada konflik atau permasalahan. Saudara ngerti kira-kira sampai sini? Jadi bukan saudara, arti kata damai itu bukan nggak ada masalah saudara, bukannya nggak ada pergumulan, bukannya nggak ada tantangan. That's not the definition of peace. Tetapi sebagai anak Tuhan kita tahu Tuhan tidak pernah berjanji di dalam Alkitab bahwa kita pada saat kita ngikut Dia, kita berfokus pada Dia, masalah nggak ada.
pergumulan nggak ada, tantangan nggak ada. Ada nggak saudara temukan di dalam ayat Alkitab? Mungkin saya kurang pinter ya, mungkin ada yang lebih tahu ayatnya di mana di dalam Alkitab yang berkata, oh ikut aku maka semua masalahmu hilang. Ikut aku maka engkau akan melewati jalan tol. Ada nggak saudara? Nggak ada kan? Mengikut Tuhan itu punya banyak tantangan, banyak pergumulan. Banyak yang kita lewati. Mungkin seringkali juga kita berkata, kok ngikut Tuhan malah lebih kayaknya lebih susah hidupnya ya. Orang yang nggak ngikut Tuhan apa orang yang jauh dari Tuhan kayaknya hidupnya lebih enak ya. Seringkali mungkin ada di dalam pikiran saudara seperti itu. Tapi saudara, di sini dikatakan di dalam Yesaya 26 ayat ketiga ya. Kita baca sama-sama. Dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab padamulah ia percaya. Hanya kepada Tuhan kita mendapatkan damai yang sesungguhnya. Amin. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada. Tetapi jika kita memfokuskan hidup kita saudara kepada Tuhan, kita bisa melewati semuanya itu. Amin. Amin saudara, kok diam semua pada ngantuk ya. Masalah boleh datang di dalam kehidupan kita. Tantangan boleh datang di dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita shift, kita punya fokus kepada Tuhan, kita mampu melewati semuanya itu. Amin. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Pada saat saudara belajar, kita semua di sini belajar, saya juga nggak sempurna, saya juga masih belajar. Untuk pada saat saudara menghadapi tantangan di dalam kehidupan, pandanglah pada Tuhan. Pandanglah pada pengorbanannya, pandanglah pada korbannya yang telah dia menyalibkan dirinya di Golgota. Pandanglah pada korban Kristus, betapa dia saudara yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, rela memberikan dirinya kepada kita. Jadi pada saat saudara dihadapi dengan masalah, tantangan, fokuslah pada Tuhan saja. Seperti kata lagu, hanya Tuhan yang kita perlu. Amin. Bukannya saudara fokus pada masalah. Pada saat saudara berfokus hanya pada masalah itu, maka tidak akan ada jalan keluar. Maka tidak akan adanya kedamaian di dalam kehidupan saudara. Karena fokus saudara hanya pada masalah itu. Fokus saudara hanya pada problema itu. Saudara kehilangan fokus yang sebenarnya di mana saudara harusnya berfokusnya kepada Tuhan. Amin. Yang poin yang kedua, fokus on God. Kita akan mendapatkan spiritual growth and stability. Kalau anak kecil sampai beranjak dewasa, supaya dia bisa badannya, tubuh jasmaninya berkembang secara normal, harus diberikan asupan makanan yang cukup, bergizi, yang cukup ya. Begitu juga kita dengan anak-anak Tuhan di dalam kita untuk bisa bertumbuh di dalam kehidupan rohani dan menjadi stabil. Kita harus berfokus kepada Dia. Kita makan makanan jasmani itu untuk memberikan growth badan kita. Kita juga butuh makanan-makanan rohani untuk membuat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kita nggak akan mendapatkan hal ini saudara di luar. Saudara nggak mungkin bisa bertumbuh secara rohani, bisa memiliki iman yang lebih besar pada saat saudara nggak fokus pada Tuhan. Saudara hanya berfokus pada masalah. Itu tidak akan membuat spiritual growth kita bertumbuh, berkembang. Tetapi pada saat kita berfokus pada Tuhan, Tuhan yang memberikan kita pertumbuhan rohani. Saudara nggak mau kan dikatakan, biasa Om Jimli berkata bayi-bayi berjenggot, udah lama mengikut Tuhan, udah lama melayani Tuhan, tapi rohaninya masih seperti anak-anak. Sekali ada omongan sedikit tersinggung, sekali ada dengar sesuatu yang nggak enak, nggak mau masuk gereja. Itu adalah salah satu tanda saudara belum bertumbuh, belum dewasa di dalam
Saudara bukan dari jarak saudara mengikut Tuhan itu yang menjadi tolak ukur seberapa kerohanian saudara bertumbuh, bukan saudara. Tetapi seberapa dekat kehidupan saudara dengan Tuhan. Amin. Seberapa mau saudara hidup fokus kepada Tuhan. Pada saat saudara yang saya katakan tadi sangat mudah tersinggung, mudah disakiti, berarti saudara masih belum bertumbuh di dalam kerohanian. Fokus saudara bukan pada Tuhan, fokus saudara hanya kepada masalah itu, fokus saudara hanya kepada problema itu. Tetapi orang yang bertumbuh di dalam kerohanian, yang dewasa di dalam rohani, dia bisa dapat berkata seperti Ayub, saudara. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu bukanlah suatu perkataan yang mudah pada saat apa yang saudara tahu apa yang dialami Ayub. Dia kehilangan segala sesuatu. Tetapi toh Ayub, saudara, tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak, imannya, fokusnya hanya kepada Tuhan, saudara. Pada saat dia melewati, saudara kalau baca Ayub ya, itu kehidupannya, dia bukan orang yang tidak taat kepada Tuhan, malah dikatakan dia adalah orang yang saleh. Tetapi toh Tuhan masih mengizinkan dia menghadapi ujian. Saya katakan ujian mengapa? Karena sebelum iblis menyentuh Ayub, dia datang pada Tuhan. Dia minta izin dulu loh. Jadi saudara, setiap pergumulan ya yang kita hadapin itu datang seizin Tuhan. Dan kita tahu Tuhan tidak memberikan kita ujian melebihi dari kekuatan kita. Amin. Setiap apa yang kita lewati itu Tuhan mengetahuinya semua. Nggak ada yang nggak diketahui Tuhan. Dan balik ya, fokus pada Tuhan membuat kita menjadi lebih stabil dan lebih dewasa di dalam kerohanian. Bukan hanya dewasa secara tubuh jasmani yang saudara butuhkan. Bukan hanya saudara mengejar untuk jadi six pack yang kayak saya bilang tadi berotot. Tapi kejarlah juga hal di dalam kerohanian. Saudara mau kuat di dalam Tuhan. Pada saat masalah datang saudara dapat berkata seperti Ayub ya. Ini saya tahu saya menghadapi ini karena Tuhan tahu saya mampu melewatinya. Bagaimana saudara dapat bertumbuh juga ya dewasa di dalam kerohanian kalau saudara nggak melewati hal itu. Itu adalah salah satu caranya Tuhan, saudara. Untuk saudara dapat bertumbuh, untuk saudara dapat lebih mempercayai Tuhan. Nggak ada kata victory, kemenangan tanpa adanya peperangan. Amin. Amin, saudara. Nggak ada kata kemenangan tanpa adanya peperangan. Kita dikatakan sebagai pemenang pada saat kita mampu melewati peperangan. Pada saat kita mampu menyelesaikan peperangan itu. Dan kita yang fokus pada Tuhan, saudara, Tuhan berkata dia akan menjadikan kita pemenang. Amin. Saudara, di dalam kitab Mazmur ya, sebelum Daud berperang dia udah berkata Tuhan telah menyediakan hidangan di depannya. When you focus on God, the future will be yours. Sebelum saudara pergi berperang itu, sebelum saudara menghadapi masalah itu, Tuhan telah memberikan saudara sesuatu janji kemenangan itu. Amin. Tetapi questionnya saudara, pertanyaannya, apakah saudara mau pergi berperang? Apakah saudara mau lewati peperangan itu? Apakah saudara mau kabur dari peperangan itu? Ini nggak ada di persiapan saya. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya. Seringkali kita pada saat menghadapi peperangan kita mundur. Kita mau melarikan diri dari peperangan itu. We try to avoid or run away from the war. Why? Kenapa saudara mau lari? Jika Tuhan bersama saudara, Tuhan di pihak saudara, di Alkitab dikatakan dengan jelas, the victory will be yours. Pada saat saudara mau melarikan diri dari peperangan itu, berarti saudara meragukan kuasa Tuhan. Saudara mengecilkan Tuhan, saudara merasa saudara nggak mampu. Oh, I don't think I can handle this. I don't think I can
menyelesaikan hal ini. Pada saat saudara berkata seperti itu, saudara menyepelekan Tuhan. Saudara memandang rendah korban Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kita semua. Saudara tahu Tuhan disalibkan supaya kita orang yang berdosa memiliki hidup. Dan bukan sampai hanya di hidup saja, tetapi hidup yang penuh berkelimpahan. Amin. Jika saudara try to run away from your war, you don't believe in God. Sorry to say, maaf jika firman ini keras. Tetapi pada saat saudara mau coba melarikan diri dari masalah itu, saudara nggak percaya sama Tuhan. Makanya di sini fokus on God, refine your focus pada Tuhan. Saudara akan bertumbuh di dalam kerohanian, bertumbuh di dalam spiritual, dan akan menjadi stabil. Mengapa saudara? Karena kita hidup di hari-hari ini bukan semakin mudah, bukannya semakin gampang saudara. Hari-hari di mana dikatakan di dalam Alkitab akan semakin banyak goncangan, semakin banyak tantangan. Jika saudara tidak bertumbuh secara rohani, jika saudara tidak stabil di dalam kerohanian, hanya datang gereja cuma cuma hanya sebagai suatu keharusan melayani Tuhan, hanya sebagai suatu kayak oh ya that's my schedule. Tapi fokus saudara nggak pada Tuhan. Bahkan saudara waktu saudara mendengarkan firman, fokus saudara nggak pada Tuhan. Bagaimana saudara bisa bertumbuh di dalam kerohanian? Bagaimana saudara bisa stabil di dalam kerohanian? Saudara, itu sangat baik ada bisa mendengarkan mungkin secara online, bisa mendengarkan di sini datang. Tetapi pada saat saudara tidak memfokuskan pikiran saudara untuk menerima Tuhan di dalam hidup saudara, itu hal yang sia-sia. Saudara hanya wasting your time, sorry to say. Dan yang saudara yang menonton secara online, jika hanya saudara nonton supaya dilihat cuma like doang, nulis kata-kata doang, tetapi itu tidak ada di dalam fokus saudara nggak kepada Tuhan, mendingan saudara nggak usah nonton. Maaf ya jika keras. Mendingan saudara nonton, fokus, daripada hanya mencet tombol like untuk for what? Tuhan tidak update di Facebook, di YouTube untuk lihat ini yang like khotbahnya, ini yang like firmannya. No. Apa yang Tuhan butuhkan adalah fokus saudara kepada Tuhan. Pada saat saudara bernyanyi, bermain musik, pandang korban Kristus. Pandang pengorbanan Tuhan, bagaimana Tuhan telah mengorbankan dirinya untuk kita. Jika saudara tidak bisa merasakan waktu bermain musik, menyanyi, tidak merasakan hadirat Tuhan, there's something wrong with you. Kata-kata, setiap lirik lagu kata-kata yang dinyanyikan itu untuk Tuhan. Tapi jika saudara tidak bisa merasakan Tuhan pada saat saudara bermain musik atau bernyanyi, refleksikan hidupmu, apakah hidupmu masih berfokus pada Tuhan. Atau hidupmu melayani Tuhan hanya sebagai sesuatu keharusan, karena saudara sudah ditaruh di jadwal, atau karena ya supaya dilihat orang, saudara melayani. Jika itu yang saudara cari, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa saudara. Saudara masuk ke tempat ini dan pergi pulang, saudara masih orang yang sama. You still the same. Nggak ada perubahan. Why? Fokus saudara bukan kepada Tuhan. Fokus saudara bukan kepada Tuhan. Maaf ya jika ini keras, tapi Tuhan mau. Jika ini menyentuh hati saudara, jika ini mengoreksi hati saudara, itu adalah tandanya Tuhan sayang sama saudara. Tuhan mau kehidupan saudara berubah. Tuhan mau menarik saudara kembali. Amin. Poin yang ketiga, mengapa kita harus berfokus pada Tuhan? Karena Tuhan mau kehidupan kita
untuk boleh menjadi berbuah. Amin. Sama seperti tema gereja kita pada tahun ini, fruitful year ya. The year of fruitful. Tahun yang berbuah. Bagaimana saudara bisa dapat berbuah? There is only one answer. Hanya satu jawabannya. Pada saat saudara fokus pada Tuhan, kembali lagi. Fokus on God. Pada saat saudara mendekatkan diri saudara pada Tuhan. Saudara yang tidak mampu berbuah, saya katakan buah ini adalah buah-buah roh ya, berbuah secara kerohanian. Pada saat saudara fokusnya bukan kepada Tuhan. Karena yang memberikan buah-buah roh itu adalah Tuhan. Kesabaran, kasih. Ada 9 buah roh, semuanya itu Tuhan yang memberikan. Saudara tidak dapat mendapatkan itu jika saudara tidak hidupnya fokus kepada Dia. Jika saudara hanya fokus pada masalah, saudara tidak akan mendapatkan kedamaian. Saudara tidak akan mendapatkan kasih. Tidak ada. Tapi Tuhan menciptakan kita, setiap dari kita yang ada ya, pada saat pagi hari ini yang mendengarkan online apa offline, itu memiliki maksud, dan maksud tujuan Tuhan untuk menciptakan kita itu adalah untuk menjadi kehidupan yang berbuah-buah. Amin. Untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Dikatakan di Yohanes 15 ayat keempat sampai dengan yang keenam. This is the answer. Oke. Saya akan bacakan Yohanes 15 ayat keempat sampai dengan keenam. Ini kata Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur itu. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan yang terakhir keenam, barang siapa tinggal di luar aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Udah nggak ada eksplanasi lain lagi ya, bagaimana saudara dapat berbuah di dalam berbuah-buah roh, menjadi kehidupan yang diberkati dan dapat memberkati orang hanyalah pada saat saudara tinggal di dalam Tuhan. Amin. Amin saudara. Pada saat saudara tinggal di dalam Tuhan, dikatakan dengan jelas, maka Tuhan tinggal bersama-sama dengan saudara. Jika Tuhan tinggal bersama-sama dengan saudara, dikatakan Matius 7 ayat 7, apa saja yang kamu minta, apa saudara jawabannya? Tuhan akan memberikan jawaban. When you live in Him, pada saat saudara tinggal di dalam Dia, dan pada saat saudara berfokus pada Dia, maka saudara juga akan menjadi kehidupan yang berbuah, fruitful. Dan buah itu dapat dinikmati orang banyak saudara. Many anak-anak sekolah, banyak teman-teman kalian mungkin yang belum kenal Tuhan, but God can use you. Tuhan dapat memakai saudara untuk menjadi saluran. Bagaimana? Oh, dengan apa? Mungkin saudara di sekolah nggak pintar kayak mau preaching, mau ngomong, tetapi dengan kelakuan saudara, your friends will see you different. Teman-teman di sekolah akan melihat saudara, oh kayak si Andrew ini lain ya. Dan nanti mereka akan curious, bertanya, Andrew kok lu bisa gini ya, bisa gini. Saudara nggak perlu pembuktian diri. Tuhan yang akan membuktikan dirinya di dalam hidup saudara. Amin. Pada saat saudara mencoba berusaha untuk membuktikan diri, oh saya anak Tuhan, tapi hidup saudara nggak sesuai. What for, malah mereka saudara secara nggak langsung menjadi sandungan. Kok
anak Tuhan begitu ya? Kok anak Tuhan hidupnya sembrono, hidupnya sesuka hatinya? Saudara jadi sandungan. Tetapi jika saudara hidup benar di dalam Tuhan, fokus kepada Tuhan, saudara nggak usah berusaha melakukan sesuatu. Mengapa? Karena Tuhan yang hidup di dalam saudara, Tuhan yang mengontrol saudara. Saudara berkata-kata, saudara berkelakuan, Tuhan yang kontrol semuanya. Karena apa? God lives in us. Amen. Tuhan yang hidup di dalam saudara, bukan saudara. Tapi jika saudara mau, sepertinya kayak mau dilihat orang, saya ini orang Kristen. Berusaha dengan kekuatan saudara sendiri, you will grow weary. Saudara akan menjadi lemah nantinya. Karena apa? Saudara berusaha dengan kekuatan saudara sendiri. You try to prove yourself to others. Untuk apa? Untuk mendapat suatu pujian, untuk mendapatkan sesuatu kayak praise dari orang lain. What for? Tetapi jika Tuhan yang hidup di dalam saudara, saudara nggak usah mencari hal itu. People will know it. Why? Because God lives in you. Tuhan yang tinggal di dalam saudara. Bagi anak-anak sekolah ya, banyak sini yang masih sekolah ya. Waktu Tuhan hidup di dalam hidup saudara dan saudara hidup dekat dengan Tuhan, you will act differently. Saudara nggak akan terbawa arus di dalam dunia ini. Saudara mungkin, nggak mungkin lah kok, nggak mungkin, susah begini, teman-teman nggak mungkin temannya sama aku. Nggak mau berteman sama aku karena aku orangnya kayak dibilangnya kayak sok suci. You are not the first one. Tuhan sendiri waktu dia datang di dalam dunia ini, saudara, di mana tempat dia lahir itulah tempat yang pertama yang menolak dia. So you're not the first one. Jika saudara mau di-accept oleh dunia, you have to follow what the world is. Jika saudara mau diterima di dalam dunia ini, saudara harus mengikuti bagaimana cara dunia hidup. But you are not. You are the child of God. Amen. Saudara anak Tuhan. If the world do not accept you, di Alkitab berkata, pada saat saudara ditolak oleh dunia, saudara bukan yang pertama ya. Dia yang datang, yang mau menyelamatkan kita semua, pertama-tama ditolak duluan. So don't get disappointed. But get disappointed, get sad, sangat menyesal pada saat saudara ditolak oleh Tuhan. Which one you will pick? Mana yang saudara mau pilih? Saudara diterima oleh kalangan manusia atau saudara mau diterima oleh Tuhan? And there is no in the middle, there is no or. Either you will get accept. Jika saudara diterima dunia, maka saudara nggak akan diterima Tuhan. Kenapa? Karena cara dunia bertolak belakang dengan cara Tuhan. Jika saudara mau diterima oleh Tuhan dan saudara ditolak oleh dunia, for me, I will pick that option. I would rather accept by God than diterima oleh dunia dan ditolak oleh Tuhan. Amin. Ini semua nggak ada, saudara, di dalam saya punya catatan. I don't prepare this. God want to speak to you through me. Praise the Lord. Amen. Ini nggak ada di catatan saya. Tiba-tiba keluar. Saya katakan sekali lagi ya, jika ini menyentuh hati saudara, berarti Tuhan really loves you. Amen. Saudara tidak bisa melihat Tuhan secara mata langsung begini, tapi God use other people around you to remind you bagaimana saudara sangatlah kehidupan yang sangat berharga, berarti spesial. Jika saudara mendengarkan firman dan firman itu menyentuh hati saudara, turn back to Him.
Amin. Berbalik pada Tuhan. Berbalik saudara. Berbalik pada Tuhan. That's the only way that you will regain your posisi sebagai anak Tuhan. The child of God. Poin yang keempat. Oh, masih ada waktu ya. Tinggal 2 poin lagi. Poin yang keempat. Pada saat saudara fokus pada Tuhan, di sini dikatakan Tuhan dekat kepada saudara. Amin. Amin. Kayak perumpamaan seperti ini. Banyak dari kita itu susah ya untuk kayak open your heart or your secret to stranger. Bener nggak? Kayak susah mau bilang rahasia kalau nggak dekat kan. Susah mau cerita-cerita kayak detail about your life to the stranger. Most of us ya, kayak is kinda, oh siapa dia kok saya nggak kenal dia, saya mau cerita saya punya secret. That's the same like God. Tuhan tidak akan memberitahukan rencananya, tidak akan memberitakan kerajaannya to the strangers, pada orang asing. Saudara bisa dapat hal ini. God will open His plan, the kingdom of God, when you draw close to Him. Sama seperti pada saat saya dan Kevin pertama kali ketemu, nggak mungkin dia ngomong detail tentang kehidupannya. Nggak mungkin dia cerita tentang kehidupan pribadinya. Tetapi pada saat kita semakin dekat, dia open up dan sometimes I feel like amazing. Oh, I don't think he's like this. Waktu pertama kali ketemu. Begitu juga dengan Tuhan. Waktu kita nggak mau dekat sama Dia, pada saat kita nggak mau fokus kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan pembukaan tentang planningnya Dia pada kita. Why? Because we are not close. Kita tidak cukup dekat untuk hal itu. Di sini tunggu ya. Saya lupa catat ayatnya. Tapi dikatakan kita bukan lagi kita yang dekat pada Tuhan, bukan lagi dikatakan sebagai seorang hamba, tetapi Dia memanggil kita teman. We are no longer a servant, but He call us friend. Oke, terima kasih kepada my beautiful wife. Oke, kita baca Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Pada waktu kita nggak dekat dengan Tuhan, we just a stranger, a servant. But when we are get close to Him, and He get close to us, relationship-nya berbeda, hubungannya udah berbeda lagi. Bukan lagi hamba dan Tuhan, tetapi teman. Saudara bisa lihat perbedaannya. Saudara bisa lihat di mana hubungannya between hamba dan Tuhan, teman is different. Which one is closer? Mana yang lebih dekat? Teman kan? Begitu juga dengan kehidupan kita pada saat kita tidak mau
berfokus pada Tuhan, pada saat kita tidak mau membuka hati kita, we just stuck as a stranger. And He won't reveal His plan, His kingdom. Pada saat kita just stay, become a stranger. Tapi pada saat kita mau dekat pada Dia, Tuhan juga dekat dengan kita dan Dia akan mereveal His plan. Dan saudara bisa akan melihat, mungkin saudara yang saat ini masih belum istilahnya kayak bingung akan masa depannya. Saya akan kemana ya, saya akan gimana ya, bingung gitu. Yang masih sekolah kan biasanya gitu ya. Kayak si Evelyn dulu waktu dia baru mau masuk S1 tuh kayaknya bingung gitu. Dan berat ya. Tapi puji Tuhan dia udah selesai sampai master. That's only because of God, because of His grace. Mungkin ada saudara yang pada saat ini seperti itu. Saudara bingung, where you gonna go? Kemana saudara akan pergi? Sini udah sangat jelas, get close to Him. Kenapa? He will reveal. Dia akan membukakan rahasianya akan engkau. Amin. You don't know where you gonna go. Saudara nggak bisa memutuskan kemana saudara pergi sendiri. You cannot. Jika saudara berusaha dengan kekuatan saudara sendiri memutuskan kemana saudara pergi, saudara akan gagal, you will fail. Tapi jika kita berserah kepada Tuhan, kita get close to Him, Tuhan secara amazingly will reveal it to you. Saudara yang akan Tuhan yang akan membukakan jalan-jalan yang tertutup. Mungkin kayaknya bagi saudara sebelumnya seumpama saudara yang sekolah, oh kayaknya sekolah ini nggak mungkin lah. Tapi jika saudara mendekatkan diri kepada Tuhan, what you never heard of before, yang timbul di dalam hati, you never think of, God has prepared for you. Amen. Amin saudara. Fokus on God, that's important. Sangatlah penting saudara berfokus pada Tuhan. Dia akan mereveal, membukakan jalan-jalan yang tertutup. Dan the last one, poin yang kelima, pada saat kita fokus kepada Tuhan, Dia akan deliverance, apa artinya? Deliverance from fear. Dia akan menjauhkan, melalukan ketakutan dari hidup kita. Kita baca sini di dalam Ulangan 1 ayat 29 sampai dengan 30, membebaskan. Oke, Ulangan 1 ayat 29 sampai dengan yang ke-30. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Amin. God the one who fight for you. Tuhan yang berperang bagi saudara. Pada saat saudara fokus pada Tuhan, masalah ketakutan itu ada di dalam setiap dari kita kan? Ada. But remember this. The God that we serve will fight for us. Amin. Dan ada lagu berkata, the victory will be ours. Pada saat Tuhan berada di pihak kita, whatever that you fear right now, ketakutan yang ada di dalam kehidupan saudara, anxiety in your life, udah dikatakan dengan jelas di kitab Ulangan. Tuhan yang membebaskan bangsa Mesir, Dia juga yang akan membebaskan engkau. Amin. God will deliver you from fear.
Ketakutan itu tetap ada, tetapi pada saat saudara fokus pada Tuhan, saudara akan berjalan di atas ketakutan itu. Amin. Setiap dari kita memiliki tantangan fear yang berbeda-beda. Each of us has on. Even though kayak orang tua dan anak memiliki ketakutan yang berbeda. Suami dan istri memiliki ketakutan yang berbeda. No matter what your fear is, we have the same God. Amen. The same God that never failed us. Yang tidak pernah mengecewakan kita, yang tidak pernah membuat kita disappointed. Pada saat dia berjanji, saudara, janjinya from the Old Testament until this day is still the same. Janji Tuhan itu nggak ada expression, and God never change. Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Yang terakhir yang kita baca di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Ini adalah suatu kesaksian dari Raja Daud ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Raja Daud is one of the greatest king in Old Testament. Bukannya dia sebagai raja dia nggak ada worry, nggak ada challenges, nggak ada ketakutan. He has it. Tapi ini dengan jelas ya. Dia berkata, in the darkest valley I will fear no evil. Why? Because God is with him. Begitu juga dengan kita pada saat hari ini yang hidup pada zaman ini. Begitu banyaknya mungkin kecemasan, ketakutan bagi orang tua mungkin tentang anaknya. Bagaimana nanti dia sekolahnya gimana, bagaimana nanti pertumbuhannya. Bagi orang yang belajar ketakutan mungkin gimana sekolah saya, nanti saya selesainya bisa apa enggak. There will always fear. Don't run away from that fear, but rise above the fear. Amen. Saudara, jalan di atas ketakutan itu bersama dengan Tuhan. Remember this verse. Daud pun mengalami hal itu. Tetapi kesaksian Daud boleh menjadi berkat bagi kita, di mana dia tidak ada, walaupun dia tahu ada di depannya masalah, he's not scared. Why? Because God is with him. Gada dan tongkat Tuhan bersama-sama yang menyertai dia. There is seperti yang pertama, perfect peace in God. When you focus in Him, pada saat saudara berfokus pada Tuhan, God will protect you. Amen. Bukan berarti Tuhan protect saudara lewati nggak ada apa-apa ya. No, you will still face that challenges, trials, but God will give the victory to you. Amen. Tuhan yang akan memberikan kemenangan itu. Don't try to win the war with your own strength. Amen. Pada saat saudara berusaha memenangkan peperangan dengan kekuatan saudara, you will fail. You will fail. That's kalau matematika 1 tambah 1 2 itu that's for sure you will fail when you use your own strength. But when you're with God, you rely on Him, you focus on Him. Challenges, trials, you name it, whatever in your life, God will give you the victory. Itu lagunya I'm gonna be the victory.
For the battle is not belong to you. For the battle is not belong to you. The battle is belong to God. Amen. Pada saat Tuhan yang datang berperang, you will be the victory. But when you go to the war, you will be the loser. You will be the one who failed. You will be the one who died. Don't try to fight the battle with your own strength. Fight the battle with God. Amen. Ini yang boleh saya sampaikan, kiranya kita firman yang saya sampaikan boleh merefine your focus to God, back to God. Amen. Challenges, trial, I would say one more time, can happen in your life. Probably right now in your life, try to bring you down. But when God's with you, He will bring you up. No one can bring you down when God's with you. Amen. Ini yang saya boleh sampaikan. Saya kembalikan kepada WL. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa mengingatkan kita lagi bahwa saudara dan saya adalah orang-orang kesayangannya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, bahkan dia sebut kita friend of God. Puji Tuhan, terima kasih Brother Ones yang sudah memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Nanti saya rindu saudara Kevin akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Allah kami yang begitu dahsyat Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan bukan satu kebetulan Tuhan, kami kembali diingatkan Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan, kami kembali Tuhan diarahkan Tuhan untuk fokus kepada-Mu Tuhan. Untuk lebih lagi Tuhan bersandar kepada-Mu Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan, jangan kami mengandalkan segala kekuatan kami Tuhan. Tapi biarkan kami Tuhan, kami mengerti, kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah ciptaan-Mu, bahwa kami, apa yang kami punya Tuhan merupakan daripada-Mu Tuhan Yesus. Kau jamah hati kami Tuhan, Kau bukakan hati kami Tuhan Yesus. Biar kami tidak keras, biar kami tidak menjadi batu Tuhan, tapi kami bisa menjadi tanah yang baik Tuhan. Kau berkati setiap daripada kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami berkat, jadikan kami satu alat-Mu Tuhan. Supaya kami bisa terus menyebarkan kasih-Mu, menyebarkan semua ajaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang berkati hamba-Mu Tuhan, Ones Tuhan Yesus. Dengan keluarganya Tuhan, Kau yang akan juga memberkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam kesehatan Tuhan, dalam segala apa yang digumulkan Tuhan. Kau yang akan menambahkan berkat. Biar Engkau yang juga akan menjadikan hamba-Mu lebih setia lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan terbaik Tuhan. Kiranya apapun yang kami berikan Tuhan menjadi satu persembahan terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu untuk memberkati pelayanan GPD New Life Church, bisa memberikan persembahan melalui Zelle atau QuickPay atas nama gpdinlc@yahoo.com. Mari kita nyanyikan pujian ini. Curahkan berkat yang melimpah.
memberkati. Untuk pengumuman sepanjang minggu ini, besok kita tidak ada salt karena holiday, long weekend. Jadi selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga dan teman-teman yang ada. Hari Rabu, apakah Yud sudah dimulai? Oke, hari Rabu akan ada TikTok nanti jam 7.30 malam. Buat anak-anak Yud, anak-anak muda yang ingin bergabung, nanti bisa. Oh, TikTok. Oke, dan hari Jumat kita akan ada Prayer Warrior jam 6 sore. Dan hari Minggu kita kembali lagi beribadah di tempat ini dan juga di live Facebook jam 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian You're Amazing. Kami mau jadikan Kau segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau terus fokus kepadamu. Biar Kau menjadi center of it all in our life Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kedahsyatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus menjadi duta-duta besarnya Tuhan. Sama-sama katakan. You're my everything. Reason I sing. You've taken me under your wing. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Katakan my life's in your hand. My heartbeat is in your perfect love. Perfect love. Biar kami terus memuji Engkau Tuhan. My lips shall praise, adore you, and please sing my love. Sama-sama agungkan Tuhan. You're amazing, never change, always with me, always with me. Amen. Growing in my soul, overflowing, my heart offers because of honor. Mari saudara, angkat tanganmu katakan, You're amazing, hanya Engkau Tuhan. Thank you Jesus. And growing in my soul, overflowing, my heart offers because of honor. Because of honor. Because of honor. Terimalah penyembahan kami Tuhan. Terimalah hormat kami Tuhan. Because of honor. Terima kasih ya Tuhan. Terus lagi Engkau nyatakan bahwa Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk setiap ujian yang Kau izinkan kami lewati Tuhan. Kalau kami bisa melewati semuanya atau kami sedang berjalan di dalamnya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang akan berperang ganti kami. Dan tidak akan pernah dibiarkannya kami sendirian ya Tuhan. Gadamu dan tongkatmu yang akan selalu menghibur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau ingatkan kami lagi Tuhan. Untuk kami hanya terus memandang kepadamu ya Tuhan. Hanya Engkau yang ada di pikiran kami. Hanya Engkau yang ada di hati kami Tuhan. Terus teguhkan firman-Mu di dalam kami Tuhan. Kami mau menjadi pemenang Tuhan. Dalam setiap ujian, pencobaan yang kami lewati Tuhan, kami mau tampil sebagai pemenang Tuhan. Karena itulah janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami bersatu hati ya Tuhan. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang menghadapi ujian, pencobaan Tuhan. Tuhan kami tahu kami tidak mampu sendiri Tuhan. Tapi kami percaya siang hari ini Tuhan kami sudah diteguhkan Tuhan. Bahwa Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Bahwa Engkau akan jadikan kami lebih daripada pemenang Tuhan. Kami mau tetap percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah kuasanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Kalau dulu kami boleh berkemenangan Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan. Kami akan hidup dari kemenangan lepas kemenangan hanya bersama dengan Engkau Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, sungguh Engkau hidup di dalam kami Tuhan, dan kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Saatnya ya Bapa, anak-anak-Mu mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Tanda kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Kami gak mampu sendiri ya Tuhan. Kami gak bisa sendiri Tuhan. Kami gagal. We are so broken. I am broken. But I have you. Kami punya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terus ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat peduli atas kami Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapak, ini kami anak-anak-Mu Tuhan mengangkat tangan kami. Kami mau menghadap kepada Bapa kami yang di surga. Bapa yang baik, sangat teramat baik. Terima kasih untuk janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan yang sudah Kau rencanakan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan cakap melakukan segala perkara Tuhan. Kami mau jadikan hidup kami Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kamilah duta-duta besar kerajaan Allah. Terima kasih Kau telah memilih kami. Terima kasih Kau telah memanggil kami. Terima kasih Kau layakkan kami. Bahkan kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Such a privilege. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Siapa kami ini Tuhan, sehingga Engkau mengindahkan setiap kami. Baik teman-teman yang ada di Facebook, ada di Zoom Tuhan, kami yang ada di tempat ini. Kami bangga, kami milik-Mu Tuhan. Kami bangga, kami adalah anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami bangga, kami menjadi alat-alat kemuliaan-Mu Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pelayan-pelayan yang militan. Kami tidak akan pernah takut dan khawatir. Karena kami tahu siapakah yang menjadi lawan kami bila Allah ada di pihak kami. Terima kasih ya Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan sudah Kau berikan bagi kami. Dan kami mau berjalan bukan karena kami melihat, tapi kami mau berjalan karena kami punya iman, kepercayaan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sepanjang minggu yang akan berjalan ini, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu kemenangan yang gilang gemilang akan terus menjadi bagian kami. Oleh sebab itu ya Bapa, ini kami Tuhan, kami penuh dengan ucapan syukur yang melimpah. Kami mau terima anugerah-Mu, kami mau terima berkat-Mu ya Tuhan. Dari Bapa Surgawi, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan dalam Roh Kudus yang manis, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima janji-janji firman-Mu, dan kami akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terima berkat dan anugerah Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Happy Sunday, happy long weekend. Hati-hati, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.